Sebentar ya, kita hubungkan dengan Zoom, dengan Facebook ya. Tunggu sebentar. Oke. Shalom. Oke, sip. Ya, sudah terhubung dengan Facebook sekarang. Shalom semuanya, teman-teman di Indonesia. Selamat datang untuk Ibu Esli Krista. Ibu atau Bapak ini? Ibu kayaknya kalau dari namanya. Ibu Ingrid dari Sumba. Shalom Kak Desna Marbun. Kak Desna ini kalau nggak salah dari Papua ya? Apa dari Sumba ya? Saya lupa ingat ya. Dari Kabupaten Semarang, Bu. Semarang, lupa saya, maaf ya. Salam kenal, Bu, dengan saya. Kayaknya nggak asing loh namanya Kak Desna Marbun. Ini ikut JCA ya? Ikut grup JCA ya? Aku ikut bergabung di grup WA, terus pernah juga ketemu dengan Ibu Grace, dulu pelayanan di PPA. Oh, di PPA yang di Salatiga ya? Iya, di Bejalan Ambarawa, saya dulu ngajar PPA di Bejalan, tapi kita acaranya itu dulu di Bukit Asoka Salatiga. Pesta salib ya? Pesta salib waktu Paskah ya? Iya, betul, Bu. Masih ingat ya, Bu? Tapi wajah kakak lupa, nyalakan dong videonya. Halo Kak Dorcas dari Bali ini. Iya. Oh, Kak Desna Marbun. Oke, jadi ingat sekarang. Saya ingatnya pesta salib pos-pos kan, saya bawa tim ya? Iya, betul, Bu. Saya bawa tim dari Magelang ya, rupanya berkesan sekali ya, nggak bisa lupa ya. Oke, welcome home Kak Desna Marbun. Iya. Kak Desna dari Semarang ya, tapi kalau sukunya dari suku apa? Namanya kayak nama-nama Sumba gitu ya? Bu, Sumatera. Oh, Sumatera. Saya salah sangka, saya kira orang-orang Sumba gitu, namanya kayak mirip-mirip gitu. Iya, baik. Kita akan doa pembukaan ya. Untuk itu minta kesediaan dengan hormat Kak Dorcas Dunga. Ini murid Bina Keluarga Bahagia kelas baby ya. Kak Dorcas, bolehkah nyalakan videonya untuk boleh pimpin doa Kak Dorcas? Ya, silakan. Iya, Ibu. Silakan pimpin doa ya. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami malam hari ini. Kami akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami pelajari, Tuhan, kami bisa tangkap dan kami bisa mengerti, pahami, bahkan kami bisa bagikan kepada adik-adik kami. Kami berdoa khusus buat pembicara saat ini. Kiranya Kau Tuhan memberkati, berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan akal budi pakai hamba-Mu Tuhan. Lewat hidupnya Tuhan akan banyak anak-anak yang diselamatkan, akan banyak anak-anak yang mengenal Engkau Tuhan, bahkan akan banyak anak-anak Tuhan yang hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berikan kami kekuatan kesehatan sehingga acara kami dan apa yang kami dapatkan Tuhan, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan semuanya hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Kak Dorcas sudah pimpin kita dalam doa ya. Thank you. Nah, shalom untuk yang baru gabung ini. Oh ya, sudah ini ya. Kita berlima ini ya. Bersyukur untuk hari ini. Shalom untuk teman-teman yang di Facebook ya. Mohon maaf saya bulan lalu, yaitu bulan April, kita hanya 2 kali tatap muka ya, karena kebetulan tanggal 3 itu kita libur ya, karena dalam rangka Jumat Agung, lalu dan Paskah, lalu tanggal 24 kita sempat libur lagi karena saya ada pelayanan di Malang. Terus tanggal 1 kita nggak libur tapi kita ganti materi, yaitu mengabarkan Injil dengan selembar kertas dan sebuah gunting. Itu yang tanggal 1 Mei. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu JCA Restore Our Family minggu ke-13 gitu ya. Nah, teman-teman, untuk semua materi di website Jenius Syara Alkitab yang untuk anak-anak langsung terkait dengan generasi itu saya pertahankan untuk
free, boleh diakses oleh siapa saja, gratis, dan bisa dipelajari juga. Rekaman-rekaman di Facebook ini saya muat juga di website, supaya boleh jadi berkat buat generasi Indonesia, begitu ya. Itu pengumuman dari saya. Siapa yang minggu lalu ikut mengabarkan Injil dengan selembar kertas dan gunting? Boleh angkat tangan. Weh, Kak Dorcas ya. Seru nggak, Kak? Seru banget, Kak. Luar biasa. Kakak ikuti dari Facebook atau dari Zoom? Zoom langsung, Kak. Maaf ya, saya lupa, nggak ingat satu persatu yang ikut. Terus sudah dipraktekin sama anak-anak belum? Belum, Kak. Belum ya. Yang Saya penting masih video. pelajari ayat-ayatnya kan harus dihafal juga, Kak. Ya, Banyak. betul. Ya, Bu Ingrid juga kasih jempol tadi, seru banget. Saya juga sangat senang sekali mengajar materi tersebut untuk kita boleh beritakan kabar baik kepada lebih banyak orang lagi dengan cara-cara yang seru, dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang menarik. Oke ya. Hari ini kita masuk materi JCA Restore Our Family minggu ke-13. Kak Dorcas, apakah layar saya tertangkap dengan baik? Tertangkap, Bu. Oke, mantap ya. Thank you ya. Saya akan coba besarkan materinya ini. Saya belum muat editannya ini di website karena baru saja selesai sebelum kita mengudara ini editannya, karena saya tadi sambi-sambi dengan rapat yayasan, rapat mendadak penting. Oke, kita masuk minggu ke-13, jangan membunuh. Nah, jadi ceritanya ini sampailah di Kain dan Habel, di mana Kain itu membunuh Habel. Jadi kita sampai di cerita jangan membunuh, yaitu perintah salah satu dari 10 perintah Allah, di mana jangan membunuh ini kita akan jabarkan dalam 7 hari, dalam 7 materi. Anda mau paparkan 7 materi ini dalam 7 minggu juga boleh. Mau jadikan materi harian untuk di keluarga atau di sekolah atau di panti asuhan atau di komsel anak boleh. Terserah, ya kan? Jadi hari ke-85 judul materinya adalah perintah ke-6, jangan membunuh. Hari ke-86, hati panas dan muka muram, berkuasalah atas dosa. Ini hari ke-86. Hari ke-87, Saul ingin membunuh Daud. Hari ke-88, Yudas Iskariot membunuh diri. Jadi termasuk diantaranya bunuh diri itu adalah membunuh. Nggak boleh. Ya. Hari ke-89, Daud melakukan pembunuhan berencana atas Uria. Hari ke-90, membenci saudara. Hari ke-91, diampuni dan mengampuni. Yang membuat saya sangat bersyukur dengan materi ini adalah materi ini urut PLPB, secara urutan kronologisnya ada, kita sampai di materi Kain membunuh Habel, tetapi secara tematiknya juga ada. Seminggu ini secara tematik kita tetap belajar tentang pembunuhan. Pada saat tematik itu ada PL, ada PB. Pada akhirnya secara urutnya dapat, secara PLPB-nya dapat, secara tematiknya dapat, dan karena kita materinya harian, maka ada banyak cerita-cerita yang jarang diceritakan, itu bisa kita cover. Contohnya, pembunuhan berencana atas Uria itu jarang diceritakan ke anak-anak. Kehidupan Daud yang sering diceritakan ke anak-anak hanya seputar Daud itu gembala, Daud itu seorang pemenang duel melawan raksasa Goliat, Daud itu seorang tentara, Daud itu bersahabat dengan Yonatan, Daud itu seorang raja, Daud itu seorang pemazmur, udah gitu aja. Tapi seperti Daud melakukan pembunuhan terhadap Uria dan sebagainya itu jarang diceritakan, karena kalau materi itu mingguan, kita hanya ambil cerita-cerita terkenal. Tetapi karena materi kita ini harian, dimungkinkan kita bisa lebih detail kepada cerita-cerita yang jarang diceritakan, walaupun cerita umum seperti Kain membunuh Habel tetap masuk di dalam materi ini. Jadi dari satu cerita umum yang terkenal kita ambil temanya, setelah temanya dapat kita jabarkan dalam 7 materi kecil-kecil, di mana materi kecil-kecil ini dimungkinkan mendapat materi-materi yang detail dan jarang diceritakan karena bukan cerita terkenal. Disitulah kita rindu anak-anak memiliki satu kronologis Alkitab dan juga Alkitab secara komprehensif atau holistik PLPB gitu ya. Baik.
sekarang kita lihat ayat mas kita minggu ini, Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Kita pelajari dulu ya. Keluaran 30 ayat, Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Ikuti gerakan saya ya. Keluaran 20 ayat 13. 13. 3 ini Pak Kumis ya. Pak Kumis ini 3 ya. Jadi kumisnya cari Chaplin. Kejadian 20 ayat 13. Jangan membunuh. Membunuhnya kita terserah ya, pisau atau pedang atau apa, pokoknya jelek gitu ya. Oke. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Coba lagi ya, saya mau tunjukkan galeri view-nya nih ya. Ikuti gerakan saya ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Oke, gampang ya. Ayatnya pendek banget ya. Nah, karena ayatnya pendek, kita akan bikin game seperti ini. Setelah memperkatakan firman ini berulang-ulang dengan gerakan, kini ulangi beberapa kali dengan cara 1 menit setiap orang bisa mengatakan jangan membunuh itu berapa kali. Siapa yang dalam 1 menit itu mendapat kata jangan membunuh paling banyak, dia menang. Jadi jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh. 1 menit kita hitung. Coba ya, kita akan hitung Kak Dorcas. 1 menit bisa berkata jangan membunuh berapa kali ya. Siap ya Kak Dorcas ya, saya spotlight loh ini. Nggak boleh capek loh lidahnya, siapkan minum, nanti kalau haus minum dulu mengurangi nilai tapi. Nanti kita tanding dengan Bu Ingrid ya, 1 menit bisa berapa kata jangan membunuh. Tapi karena ini kita terbatas waktu, kita batasi aja 15 detik ya Kak ya. Oke ya, 15 detik mulai dari sekarang. Jangan membunuh, 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 jangan cukup 20. 20 kali. Nah, cara game ini bisa untuk ayat-ayat yang pendek. Kalau jangan membunuh udah pakai gerakan, mereka udah bosan kan? Gerakan mau kita ulang-ulang juga karena ayatnya sangat pendek, gerakannya cuma jangan membunuh gitu doang, lama-lama mereka bosan. Jadi kalau ayat-ayat yang pendek kayak gini bisa kita bikin lomba dalam berapa detik setiap anak berapa. Tadi Kak Dorcas 20 ya. Coba Bu Ingrid, kita mau lihat Bu Ingrid dalam 1 menit, dalam 15 detik bisa berapa kata jangan membunuh ya. Siap ya. Sebentar. Kak Dorcas saya remove spotlight-nya dulu. Silakan Bu Ingrid. Saya hitung ya. Tunggu ya, saya hitung mundur ya. Ya, mulai. Jangan membunuh, 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 jangan membunuh. 24 ya kayaknya. 24. Yeay! Ibu Ingrid. Selisih 1 angka dengan Kak Dorcas. Tapi kalau anak-anak itu 1 menit, jadi mereka lama sampai bibirnya berbusa. Sampai mereka kan jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh. Seru ya, setiap kali kita selalu ketemu trik cara memperkatakan firman yang menarik. Jadi setiap minggu harus selalu beda supaya anak-anak nggak bosan gitu ya. Oke. Kita lanjut persiapan ayah bunda ya. Ini belum saya edit yang persiapan ayah bunda, kita lewati aja dulu. Mohon maaf teman-teman, saya hari ini bagi waktu dengan rapat yayasan, jadi minta tolong
pengertiannya. Saya juga mulainya udah kesiangan tadi, terus juga saya disambi-sambi rapat tadi, penting banget. Jadi yang ini, yang alat-alat belum sempat saya edit. Oke, kita langsung masuk ke hari ke-85 aja. Perintah ke-6, jangan membunuh. Kita ada bedah film. Bedah film, ini ayat-ayat yang harus Anda baca. Tujuannya anak-anak tahu bahwa membunuh itu berdosa. Pembunuhan dimulai dari tindakan kekerasan. Anak-anak mengetahui bahwa iblis berusaha menyuntikkan tindakan kekerasan melalui pengaruh negatif media kepada kita. Jadi ada adegan-adegan kekerasan melalui film-film. Anak-anak harus memiliki kepekaan nurani atas kekerasan dan pembunuhan. Ya, gitu ya. Apakah kalian pernah memukul temanmu? Ceritakan mengapa kamu memukul dia dan bagaimana itu bisa terjadi. Itu yang my story-nya. Memberi kesempatan mereka untuk bercerita, cerita versi mereka masing-masing. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Biarkan mereka memiliki cerita mereka sendiri. Berikutnya adalah banyak film-film yang kita lihat itu ada unsur kekerasan atau pembunuhan di dalamnya. Semakin sering kita melihat hal ini, maka akan terjadi sebagai berikut. Ini saya kutip dari Livestrong ya. Jadi kalau ada materi-materi yang saya kutip, kutipannya saya muat di sini ya, supaya Anda tahu ini sumbernya dari mana gitu ya. Oke, berkurangnya rasa empati ya. Bagi anak-anak yang menonton tayangan kekerasan ini kita masukkan ke bridge to story. Mereka supaya tahu kalau terlalu sering nonton kekerasan, pembunuhan, apa yang akan terjadi dengan mereka. Yang pertama berkurangnya rasa empati. Rasa empati adalah rasa belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada orang menderita, kita nggak peka. Ada orang menderita, kita nggak peka, kita nggak punya hati yang mengasihi, dan seterusnya. Ya, oke. Menjadi anak yang penakut dan terlalu cemas, gitu. Menjadi anak yang penakut dan terlalu cemas itu karena terlalu banyak nonton adegan-adegan pembunuhan, cipratan darah, pukul-pukulan, akhirnya mimpi buruk, depresi, rasa takut, gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan sifat agresif. Sifat agresif itu misalnya kayak merasa mau memukul teman, mudah berkelahi, dan seterusnya, gitu ya. Oke. Jadi adegan kekerasan itu membuat orang pertama itu menjadi sepertinya jagoan, selalu menang, selalu benar, walaupun dia mafia kita anggap benar, gitu kan? Karena dia yang jadi jagoannya, tokoh utamanya. Nah, itu bahaya sekali ya kan. Oke, Bible story atau narasinya disertai bedah film. Hukum ke-6 adalah jangan membunuh. Yang dimaksud membunuh adalah menghilangkan nyawa orang. Nah, di dalam kitab bilangan tuh diatur pembunuhan tuh ternyata menurut hukum Taurat tuh ada beberapa macam, yaitu pembunuhan yang terjadi tidak sengaja. Misalnya kalian berdua dengan temanmu ada di tepi jurang, lalu kalian bergurau-bergurau lagi pukul-pukulan, nggak sengaja temanmu jatuh ke jurang itu terus mati. Nah itu bisa disebut pembunuhan tidak sengaja. Kita yang dorong, tapi maksudnya kita dorong bukan bunuh. Kita waktu mendorong tuh maksudnya bergurau, misalnya gitu. Itu pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan dengan alat, misalnya benda besi, batu di tangan, benda kayu di tangan, dan seterusnya. Itu pembunuhan dengan alat. Jadi kita misalnya memukul orang di daerah kepala atau di daerah yang mematikan sehingga membuat orang itu sempoyongan mati. Nah, itu yang dengan alat. Peristiwa ini dianggap pembunuhan. Ada lagi yang dengan motif atau kebencian atau perasaan permusuhan. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi dengan kebencian, dengan perasaan permusuhan, ya, itu akan membuat orang itu ketika diperiksa di pengadilan, motif kebencian ini akan ketahuan. Ya mungkin dari perkataannya, raut wajahnya,
kata-kata kasar, ancaman-ancaman yang diberikan, dan seterusnya. Terus ada lagi pembunuhan tanpa motif permusuhan, tidak ada niat untuk mengikhtiarkan celaka, ini tanpa rencana, kalau ini yang berencana. Nah, contohnya pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja melemparkan benda, kurang ingat menjatuhkan sesuatu batu kepada orang itu, misalnya gitu ya. Terus contohnya di Alkitab adalah Kain membunuh Habel dengan cara memukulnya lalu membunuhnya. Itu peristiwa di dalam Alkitab. Nah, nanti kita akan di dalam Bible story ini kita akan tanya, apakah kalian tahu memukul itu tidak baik? Nah, sampai orang membunuh itu ada prosesnya. Pertama hatinya benci dulu. Setelah itu memusuhi, lalu melakukan kekerasan, lalu akhirnya lama-lama sengaja membunuh. Nah, kita lanjut bedah film ya. Orang tua tolong cari film yang akan dibedah. Maksudnya dibedah itu ditonton sama-sama, terus dalam 15 menit pertama adegan kekerasannya seperti memukul, membunuh, menendang, memukul kepala, melemparkan, mendorong dengan kasar, dan seterusnya itu berapa adegan. Lalu 15 menit kedua berapa adegan. 15 menit ketiga berapa adegan, terus sampai tayangannya selesai. Lalu kita akan lihat seberapa banyak dalam satu kali film itu kita melihat adegan kekerasan. Nah, filmnya tidak saya tentukan, terserah Anda pilih film di YouTube tuh banyak. Film kartun pun yang mengandung kekerasan pun banyak. Film yang kelihatannya kartun lucu gitu, yang bercerita binatang-binatang yang bisa berbicara pun, atau permusuhan si A dengan si B, si T, dan si J gitu. Itu juga bisa mengandung kekerasan gitu ya, tetap bisa mengandung kekerasan. Nah, itu adalah harus kita hitung. 15 menit pertama si T ini memukul kepalanya si J. Dung 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 dung. Itu dihitung 6. Dung 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 dung. Oh 9, dihitung 9. Nendang. Syuk gitu, dihitung 1 misalnya gitu. Ngelemparkan batu ke kepalanya. Tung tung tung, itu dihitung 3. Nah, itu dihitung. Coba filmnya saya nggak tentukan. Coba filmnya harus yang direkomendasi oleh papi mami, papa mama, ayah bunda. Direkomendasi supaya ayah bunda lihat dulu, jangan sampai filmnya terlalu ngeri ya, seperti cipratan darah yang berceceran di mana-mana dan seterusnya. Hati-hati. Kita pilih film yang cukup ringan aja, walaupun ada kekerasannya, tapi yang sesuaikan umur mereka juga ya, jangan yang terlalu ngeri ya. Kita akan ajak mereka itu menghitung berapa jumlah kekerasan dalam film itu, gitu ya. Retelling story-nya kita pakai topi berputar. Ketika lagunya berhenti, topinya berhenti di mana, dia bertugas menceritakan kembali. Ya, kalimat untuk diceritakannya sudah ada di sini, tinggal Anda ajarkan ke anak-anak. Pertanyaan kepala, dengan cara bagaimanakah Kain membunuh Habel? Bagaimanakah perasaanmu saat tadi membedah film dan menghitung beberapa adegan kekerasannya? Setelah pelajaran hari ini, apa yang kamu lakukan di kemudian hari? Doa malam, Tuhan Yesus, aku ingin menjadi anak yang tidak suka memukul dan berkelahi karena hal itu tidak baik, tidak menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Itu tadi kartu karakternya. Berikutnya kita masuk hari ke-86, hati panas dan muka muram, berkuasalah atas dosa. Kita akan bikin game 2 area. Ini untuk 7 tahun ke atas. Saya langsung masuk ke gamenya saja. Gamenya ini ada, saya sudah bikin tulisan hamba kebenaran. Saya juga udah bikin tulisan hamba dosa. Tulisan ini Anda bisa print di kertas tebal, di laminating boleh, atau dibungkus plastik gula boleh. Kalau mau yang murah, diikat pakai tali, dikasih pelubang kertas sampingnya supaya nggak lepas-lepas. Lalu ini kertas ini untuk menandai 2 area, kita akan bikin 2 area dengan tali rafia. Ya, tali rafia itu kita lekatkan di lantai pakai lakban bening.
Lalu kita bikin area A sama area B kotak gitu ya. Nah, kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus, semua perkataan di kotak hamba dosa hanyalah game belaka. Kami tidak sungguh-sungguh mengatakannya dalam nama Yesus, amin. Kita perlu pagari karena ini gamenya ada kuasa perkataan di dalamnya, kita pagari dulu dalam doa. Setelah itu kotak A kita sebut hamba kebenaran, kotak B kita sebut hamba dosa. Ya, beri tulisan pada masing-masing kotak. Jadi itu kan sudah ada desainnya. Saya mau jelaskan pakai whiteboard di sini ya. Jadi misalnya ini ruangan Anda mengajar di rumah Anda atau di kelas Anda, kita bisa bikin kotak A, kotak B. Ini kotaknya ini kita pakai tali rafia aja, kita rekatkan di lantai. Kita lekatkan tali rafia ini di lantai. Kita sebut ini kotak A, ini kotak B. Ya. Kotak A ini adalah hamba kebenaran. Kotak B ini kita sebut hamba dosa. Gitu ya. Nah, kotak-kotak ini menolong anak-anak tahu area atau wilayahnya. Jadi nggak main membayangkan, benar-benar ada kotaknya di sini. Kita pakai tali rafia, warnanya apa aja terserah. Setelah itu, kita lanjut ya. Setelah kita membuat kotak area A sama B, nah, anak-anak boleh masuk ke kotak A atau B. Di kotak A kita tempelkan hamba kebenaran, di kotak B kita tempelkan hamba dosa ini sebagai nama kotaknya. Gitu ya. Oke. Salah seorang ayah atau bunda bisa bisa berdiri di area A. Misalnya ayah di area A, maka bunda di area B. Gitu. Nah, semua yang diperintahkan oleh ayah di area A dan bunda di area B itu harus dilakukan oleh anak-anak yang ada di kotak itu. Misalnya kotak A kan hamba kebenaran. Kalian harus bermurah hati, berikan kue ini kepada temanmu sekarang. Nah, kita ngasih kue, mereka harus bagikan ke temannya. Pokoknya apapun yang kita katakan mereka harus nurut, tapi hal-hal yang baik. Tapi kalau di kotak B, karena ini hamba dosa, mereka akan diperintahkan melakukan sesuatu yang berdosa. Tapi ini kan cuma game ya, nanti jelaskan ke anak-anak, ini hanya game. Coba sekarang setiap orang curilah dengan diam-diam barang orang lain yang kamu sukai. Nah, gitu. Wah, nanti kita mengajari mencuri. Enggak, ini namanya game. Jadi nanti setelah game selesai kita jelaskan. Tadi itu kita cuma game, kita nggak sungguh-sungguh ngajarin kalian mencuri. Baru setelah itu kita jelaskan arti game ini. Nah, perhatikan gamenya ada di yang namanya Bible Story disertai game seru. Game 2 area, tapi kesimpulannya kita masukkan ke Bible Story-nya. Kesimpulan dari game ini menyatu dengan Bible Story-nya. Bahwa setiap orang itu diberikan 2 pilihan. Kamu mau jadi hamba dosa, apa mau jadi hamba kebenaran. Kalau kamu jadi hamba dosa, kamu melakukan apa saja yang berdosa karena kamu punya tuan namanya iblis. Ujung-ujungnya kedurhakaan. Tapi kalau orang benar akan melakukan kebenaran, tuannya bernama Tuhan. Ujung-ujungnya adalah pengudusan. Kita akan ajak mereka baca Roma 6 ayat 1-23. Kenapa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya? Tapi kenapa Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan Kain? Karena hati Kain menjadi sangat panas dan muram. Bukan karena tapi lalu. Lalu hati Kain menjadi panas dan muram. Kita akan ajak mereka baca Kejadian 4 ayat 1-8. Sebenarnya Kain tuh udah dinasehati sama Tuhan, tapi dia nggak mau dengar. Gitu. Ya, retelling story. Siapa yang tanggal lahirnya paling dekat ke 31 Desember yang harus bercerita. Cara berceritanya, anak-anak kita ajak pindah, cepat-cepat pindah dari titik A ke titik B, titik A ke titik B, kotak A ke kotak B, gitu ya. Hanya ada 2 pilihan dalam hidup kita. Tangannya direntangkan di daerah A dan B. Jadi hamba kebenaran, mereka lompat di kotak A. Atau menjadi hamba dosa, cepat-cepat lompat di kotak B.
Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. A, karena Habel kan orang benar. Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan Kain. Cepat-cepat ke B. Hati Kain menjadi panas dan muram. Tetap di kotak B. Dan seterusnya. Ya, itu ya hari kedua. Sekarang kita masuk ke hari berikutnya. Saul ingin membunuh Daud. Kita siapkan center. Gimana ya Pak Buah center saya? Centernya di sini. Oh, baik. Thank you. Ini saya siapkan center ya. Kalau ini centernya JCA ini, saya kalau pelayanan sering bawa center ini. Center ini bisa Anda beli di toko peralatan bangunan. Ini biasa dipakai oleh Bapak polisi ya. Untuk mereka, untuk keperluan mereka, atau pramuka, atau orang-orang tentara kayak gitu. Ini ada talinya. Ada talinya sehingga aman kalau dipakai nggak mudah jatuh ya kayak gitu. Dan ini ada 3 cara cahayanya, ada 3 nih gitu. Yang ketiga ini bisa dikecilkan, besarkan, kecilkan gitu ya. Nah gitu ya. Ini memang senternya khusus. Anda nggak harus beli yang kayak gini aja juga, yang ada aja dipakai, ya kan? Nah, kita akan bermain center nih hari berikutnya, yaitu sorot center, game sorot center. Gimana game sorot center itu? Kita akan ajak anak-anak menonton tayangan ini. Di tayangan ini ada cerita Raja Saul tuh iri kepada Daud. Kita mau jelaskan ke anak-anak, tujuannya adalah anak-anak merdeka dari rasa iri, karena rasa iri menjadi salah satu penyebab pembunuhan. Rasa iri menjadi salah satu penyebab pembunuhan. Oke, game sorot centernya adalah siapkan center untuk menyorot orang lain, matikan lampu, mainkan game sorot center. Tapi kalau dirasa terlalu mencekam, lampunya jangan benar-benar gelap sama sekali. Ruangannya jangan benar-benar gelap sama sekali, setidaknya ada lampu tidur atau lampu kecil lah, sehingga tidak terlalu yang mencekam ya. Semua pemain duduk melingkar, orang pertama akan menyorot kepada orang yang ingin dia sorot, terserah mau sebelahnya atau depannya atau siapa. Lalu orang yang disorot itu harus berdiri. Nah, orang yang berdiri itu harus menyebutkan kelebihan orang yang disorot. Orang yang menyorot harus menyebutkan kelebihan orang yang disorot. Kelebihannya apa? Akui kelebihan orang itu tanpa harus iri. Center akan beralih ke orang yang tadi berdiri, terus dia akan menyorot lagi ke orang lain dan seterusnya. Contoh, saya mau main sorot-sorotan di sini deh. Ayo Kak Dorcas dinyalakan videonya. Kalau saya nyorot ke Kak Dorcas, berarti Kak Dorcas, saya akan memuji Kak Dorcas. Ini sudah saya sorotkan ke Kak Dorcas nih. Kalau di layar komputer saya ada kelihatan ya. Saya sorotkan ke Kak Dorcas. Saya memuji. Kak Dorcas adalah orang yang setia melayani Tuhan. Yeay, semua tepuk tangan. Lalu ganti center ini Kak Dorcas yang ambil. Lalu Kak Dorcas centerin orang lain lagi. Dia harus puji orang yang dia sorotin. Setelah itu orang itu dapat lagi center ini untuk nyorot yang lain lagi. Ya seperti kayak saling memuji gitu, tetapi menggunakan center gitu aja. Cuma menunjuk orang yang dipuji itu pakai center gitu. Nah itu kan sebenarnya simple gamenya, tapi anak-anak itu kan suka mainan center, suka mainan cahaya. Nah apa yang mereka sukai itu kita jadikan metode untuk mengajar. Metode itu cara, pendekatan yang kita pakai gitu ya. Kesimpulannya adalah kalau kita mau mengakui kelebihan orang lain, kita bebas dari rasa iri. Ya. Kenapa Saul tuh iri sama Daud? Bukankah Saul tuh punya kelebihan sendiri? Ya. Nah, apa sih kelebihan Daud apa kelebihan Saul di mata Daud? Daud pun mengakui kelebihan-kelebihan Saul, makanya Daud tuh nggak iri. Saul yang iri sama Daud. Saul itu seorang pahlawan. Katanya Daud loh ini. Daud memuji bahwa Saul itu seorang pahlawan, Saul itu mahir memainkan pedang.
dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kalau Saul tuh menyadari bahwa dia memiliki kelebihan ini, kenapa dia harus iri sama Daud? Nggak perlu. Orang kenapa iri? Karena nggak menyadari bahwa Tuhan juga memberi dia talenta, bahwa Tuhan juga memberi dia karunia, bahwa Tuhan juga menyayangi dia. Gitu. Ya. Oke, ceritakan kembali dengan cara menambahkan gerakan. Kalau unik, 2 jempol mengarah ke atas. Kalau kelebihan, itu tanda plus. Kalau iri, 2 jempol ke bawah. Kalau membunuh, itu melemparkan tombak. Jelek. Gitu ya. Unik, kelebihan, iri, membunuh. Unik, memiliki kelebihan, iri hati, membunuh. Jelek. Lemparin tombak gitu ya. Itu gerakan-gerakannya dipelajari dulu. Setelah itu baru kita mengajak mereka menceritakan kembali. Menceritakan kembali seperti ini. Tuhan menciptakan setiap orang dengan unik. Gimana tadi gerakannya unik? Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Akuilah kelebihan orang lain. Temukanlah kelebihan diri sendiri. Sehingga kita tidak perlu iri. Iri adalah suatu hal yang dapat membuat kita membunuh orang lain. Perintah Tuhan yang keenam adalah jangan membunuh. Oke. Coba ya. Tuhan menciptakan kita begitu unik. Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Akuilah kelebihan orang lain supaya kita tidak menjadi iri. Orang yang iri bisa-bisa dia menjadi seorang pembunuh. Firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Gampang kan? Nah, itu menolong ya. Ada kata-kata kunci yang pakai gerakan. Tidak semua kata diberi gerakan, tapi ada kata-kata kunci yang kita beri gerakan, sehingga pada saat mereka memperkatakan lagi atau berlatih menceritakan kembali, itu dibantu oleh kata-kata kunci yang ada gerakannya tadi. Oke, kita lihat lanjut halaman berikutnya atau hari berikutnya, yaitu Yudas Iskariot membunuh diri atau bunuh diri. Gamenya menebak seseorang. Nah, kita langsung ke gamenya aja ya. Ini ada gambar yang saya tambahkan. Game, oh ya, ini di The Bridge to Story atau jembatan ceritanya. Saya berikan cerita tentang penelitian di seluruh dunia ini angka bunuh diri di negara-negara. Memang ini artikelnya pakai bahasa orang dewasa. Tolong Anda intisarikan sendiri sesuai dengan bahasa anak-anak. Misalnya, ternyata ya anak-anak dalam 1 tahun itu orang yang bunuh diri itu banyak sekali loh setelah dihitung, misalnya gitu. Jadi jangan mentah-mentah ambil materi ini bahasanya terlalu tinggi ini ya. Oke ya. Oke, itu angka bunuh diri di Indonesia dan Indonesia ada di peringkat berapa untuk angka bunuh diri di seluruh dunia. Setelah itu kita akan game menebak seseorang digabung, di blending dengan Bible story. Di sini sudah saya berikan gambar 12 murid Yesus. Anak-anak disuruh menebak dari tanya jawab itu, yang kita maksud orang rahasianya itu siapa? Dari 12 murid Yesus, ini sang guru atau ayah bunda punya orang yang dirahasiakan. Nah, mereka boleh bertanya, tapi pertanyaannya nggak boleh ngawur. Pertanyaannya sudah kita siapkan, dan pertanyaannya ini nggak boleh acak-acakan, harus urut dari atas sampai bawah. Nah, draft pertanyaan ini bisa kita print, setiap anak dapat 1. Giliran dikasih nomor, misalnya pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 10 pertanyaan. Nanti kita akan menjawab. Setelah kita menjawab, suruh mereka tebak dari 12 murid ini siapa yang kita sembunyikan. Oke, Kak Dorcas tolong dibuka suaranya. Untuk Kak Dorcas yang bertanya, saya yang menjawab ya. Siap? Ayo, Kak Dorcas silakan yang nanya. Yang ini loh, Kak. Oh, maaf Bu. Apakah orang itu laki-laki? Iya, terus?
Apakah dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus? Iya. Apakah dia punya jabatan di dalam rombongan Yesus? Ada jabatannya. Apakah Alkitab mencatat dan pernah mengucapkan suatu kalimat? Iya. Apakah dia pernah mencium Yesus? Pernah. Apakah dia pernah menjual Yesus? Pernah. Nah, apakah dia pernah menghujat Yesus? Mengkhianati itu. Mengkhianati Yesus? Iya, pernah. Apakah dia menyesal? Iya. Apakah dia bertobat? Tidak. Apakah dia pernah bunuh diri? Pernah. Siapakah dia? Siapakah? Yudas Yudas siapa? Harus jelas. Iskariot. Yudas Iskariot. Karena kalau kakak bilang Yudas tuh nanti dikira juga adiknya Tuhan Yesus yang menulis kitab Yudas di Perjanjian Baru itu bukan Yudas Iskariot. Jadi Yudasnya harus jelas, ada banyak Yudas, nama Yudas di Alkitab ya. Yudas Iskariot, ya betul. Nah ini kunci jawabannya, orang tua tinggal jawab ya, tidak gitu ya. Oke, kunci jawabannya siapakah dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Betul gitu ya. Kesimpulan game menebak orang. Nah, setelah kita tanya jawab sama anak-anak, baru kita bikin kesimpulannya. Kesimpulannya menyatu dengan Bible story-nya. Kesimpulannya apa? Yudas Iskariot memang orang yang pernah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia mencium Yesus. Dia yang memimpin rombongan-rombongan orang-orang untuk menangkap Yesus. Dan setelah dia tahu kalau dia menjual Yesus, lalu Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Dia pergi, dia bukannya bertobat, cuma menyesal doang, tapi dia terus bunuh diri. Apakah bunuh diri itu? Bunuh diri adalah menghilangkan nyawanya sendiri atau membunuh dirinya sendiri. Ini juga dosa. Jangan membunuh itu enggak hanya membunuh orang lain, membunuh diri sendiri juga dosa. Waktu perintah Tuhan yang ke-6 berkata, jangan membunuh. Juga termasuk tidak boleh bunuh diri. Gitu. Yudas Iskariot menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Nah, kita ceritakan dengan menambahkan mimik muka di akhir kalimat. Oke, siap ya. Saya mau lihat mimik mukanya Kak Dorcas. Yudas Iskariot menjual Yesus. Tambahkan mimik muka. Oh gitu, baik. Lanjut ya. Lanjut. Dia menyesal tetapi tidak bertobat. Menyesal ya, tapi nggak bertobat. Lanjut. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Lanjut ya. Berbeda dengan bunuh diri adalah dosa karena menghilangkan nyawa sendiri. Dosa itu gimana dosa? Ya. Lanjut. Berbeda dengan Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia gitu kayaknya. Kak Dorcas kok kayak orang nari gini, jangan gitu. Gitu loh, serius, aku nggak kenal dia gitu kan. Tapi bedanya dengan Petrus apa? Petrus menyesal dan juga bertobat. Ya, misalnya gitu ya, tambahkan mimik mukanya. Setelah itu, Petrus menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Gimana mimik mukanya? Petrus jadi pengkhotbah, Kak Dorcas. Gerakannya gimana? Petrus jadi pengkhotbah. Wah, keren. Kayak gitu ya, Kak Dorcas ya, bagus ya. Jadi itu menambahkan mimik muka di akhir kalimat untuk mengajak mereka menceritakan kembali. Menceritakan kembali adalah apa yang sudah mereka dengar, cerita dari kita tuh diceritakan lagi. Mereka berlatih menceritakan lagi. Gitu.
pertanyaan kepala, hati, dan tangan saya lewati. Sekarang hari berikutnya adalah menghubungkan titik-titik dalam sebuah draft perencanaan. Daud melakukan pembunuhan berencana atas Uria. Itu nanti anak-anak akan menghubungkan titik-titik dalam sebuah draft perencanaan. Kira-kira draft perencanaan itu seperti ini ya. Ini hanya contoh, tapi bukan ini yang akan kita pakai. Jadi nanti Anda bersama dengan anak-anak atau murid-murid Anda bikin draft perencanaan, titik, lalu dihubung-hubungkan. Titik-titiknya ini bisa Anda siapkan di rumah sebagai guru. Lalu anak-anak tinggal startnya dari mana, kemana, kayak bikin jejak gitu, kayak bikin rekam jejak gitu ya. Oke. Ayah bunda membuat suatu draft perencanaan pembunuhan terhadap Uria. Seperti peta rencana di atas kertas. Tugas anak-anak memberi tanda penghubung urut sesuai dengan kisah strategi Daud pada narasi dari orang tua. Bentar, saya betulkan dulu ya. Jadi kan ada Bible story. Bible story ini sekaligus petunjuk untuk kita membuat gambar-gambar perencanaannya tadi, gitu kan. Daud tidak ikut berperang, misalnya titiknya di mana, di sini, misalnya. Terus Daud berjalan-jalan di atas sotoh istana, misalnya titiknya lebih tinggi di lotengnya di sini, misalnya. Terus Daud melihat seorang perempuan sedang mandi, tapi perempuan mandinya nggak usah digambar. Misalnya perempuan yang sedang mandi titiknya di sini, dilihat ada tanda panahnya misalnya ke sini. Lalu Daud mencari informasi tentang siapa perempuan itu. Misalnya ada anak buahnya yang ditanya, pegawainya itu datangnya dari sini, ke sini. Ditanya sama Daud, siapa perempuan itu? Gitu, dan seterusnya ya. Oke. Kesimpulannya adalah ini dalam draftnya ini sudah termasuk story kita menyatu. Pembuatan draft rencana pembunuhan ini sudah menyatu dengan story kita atau cerita Alkitab yang akan kita sampaikan. Jadi jangan seperti ini ya. Kita cerita nih panjang lebar, setelah itu ayo kita bikin denahnya, salah. Kita cerita, bikin titiknya. Kita cerita dilanjutkan lagi, bikin titiknya lagi. Itu namanya metode simultan atau serempak teori dan praktek. Jadi waktu kita teori, kita praktek menyatu sehingga mereka nggak melupakan karena itu sangat terpatri, sangat berkesan gitu. Ya, jadi ini ceritanya menyatu antara materi dengan aktivitinya, gitu ya. Lalu ceritanya sampai Daud ini merencanakan pembunuhan atas Uria, isi suratnya dan sebagainya, gitu ya. Kenapa yang? Pembunuhan yang direncanakan adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Ketika Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan, untungnya Daud itu mau bertobat. Kayak gitu ya. Retelling story-nya, ceritakan kembali dengan menambahkan mimik muka di akhir kalimat. Kayak tadi ya, kayak game yang tadi ya. Kayak yang kemarin ya, menambahkan mimik muka. Oke, kita lanjut ya. Hari berikutnya adalah membenci saudara. Kalau tadi banyak perjanjian lama, sekarang kita akan masuk perjanjian baru. Yuk kita buka dulu 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Anak-anak tahu bahwa membenci saudara sama saja dengan menjadi seorang pembunuh manusia. Ya. Ini untuk bridge story-nya, tahukah kamu bahwa kata membenci atau benci di Alkitab bahasa Indonesia lebih dari 100 kali ditulis?
Nah, ini untuk bridge to story-nya udah saya hitung ya, lebih dari 100 kali untuk Alkitab Bahasa Indonesia kata benci atau membenci itu muncul lebih dari 100 kali ya. Itu untuk cerita jembatan aja sebelum kita ngaji anak-anak. Aktivitasnya hari ini adalah melukis bersama. Jadi ini ada contoh gambar Yusuf. Sembari kita bercerita, ajak mereka melukis. Anda nggak usah takut kalau mereka melukis, tuh cerita Anda nggak didengarkan. Justru sebaliknya, kalau mereka tahu mau melukis, ada alat-alatnya, ada gambarnya, mereka nggak akan konsentrasi dengerin cerita kita kalau kita suruh mereka lukisnya nanti setelah cerita kita selesai. Mereka nggak akan konsen. Mereka akan kepikiran, aduh kapan ngelukisnya, gitu. Apalagi mereka lihat kita bawa cat airnya, kita bawa kertasnya. Kak, itu untuk apa? Oh, nanti kita mau melukis bersama. Terus dengarkan dulu cerita kakak. Mereka nggak mau dengar. Tapi waktu kita bagi kertasnya, bagi alat lukisnya, tunjukkan gambar Yusuf sebagai contohnya, sementara kalian melukis, kakak akan bercerita. Nah, itu cerita kita malah masuk. Percayalah pada saya. Walaupun mereka mungkin nggak sambil lihat kita, sibuk dengan gambarnya, tapi waktu mereka sibuk itu, firmannya masuk. Kayak gitu. Itu metode simultan. Justru mereka nggak akan mudah melupakan. Karena pada saat mereka melukis, itu gelombang alfa di otak mereka tuh terbuka, mereka sedang rileks. Ketika mereka rileks, informasi yang kita masukkan tuh cepat masuk ke pikiran bawah sadar mereka, gitu, ke memori mereka, gitu. Nah, kita lihat Yusuf itu akhirnya dia mau mengampuni kakak-kakaknya dan seterusnya, ya kan? Nah, Yusuf sempat juga membenci kakak-kakaknya. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mengampuni mereka, ya. Jadi Yusuf pernah mengancam kakak-kakaknya, jangan kamu melihat mukaku lagi. Itu zaman dulu sama dengan lebih baik kalian mati aja, gitu. Kalau kalian kesini lagi nggak membawa adikmu Benyamin, itu lebih baik kalian jangan lihat mukaku lagi. Itu artinya ancaman pembunuhan itu. Kenapa Yusuf begitu? Karena dia membenci, belum mengampuni. Karena kebencian itu sama saja dengan membunuh. Kata 1 Yohanes 3:15. Oleh karena itu jangan membenci. Ketika kita membenci orang lain itu di hadapan Tuhan, kita sama saja dengan membunuh. Gitu ya. Ceritakan kembali dengan mempermainkan intonasi secara ekstrim. Contoh. Intonasinya kita bikin se-ekstrim mungkin. Misalnya kayak gini. Membenci orang lain sama saja dengan membunuh manusia. Contohnya kayak gitu ya. Jadi kayak bacanya itu didramatisir gitu. Ya, saya ingin Bu Ingrid ya. Bu Ingrid ini favorit saya nih. Intonasinya keren nih. Coba Bu Ingrid membaca dengan intonasi yang sangat dilebih-lebihkan gitu. Silakan. Halo? Bu Ingrid atau siapa nih ya? Saya mau tunjuk lagi yang lain. Kak Desna, Kak Desna. Halo, Kak Desna. Siap. Ayo, siap ya. Bikin suaranya itu intonasinya dibikin se-ekstrim mungkin, dibikin lebay kayak gitu. Siap ya, Kak? 1, 2, 3. Membenci orang lain sama saja dengan membunuh manusia. Yusuf membenci saudara-saudaranya. Maka Yusuf pun mengancam saudara-saudaranya dengan ancaman pembunuhan. Tuhan tidak ingin kita membenci orang lain. Sebaliknya, Tuhan ingin kita mengasihi semua orang. Wah, anak-anak itu suka kalau misalnya kita bacanya dengan intonasi berlebihan, itu kita kasih tahu kan. Kakak akan baca dengan intonasi yang paling lebay. Mereka akan dengerin, tapi kalau kita nggak kasih tahu, terus kita intonasi, mereka nggak tahu. Mereka kira kita memang ngajarnya seperti itu. Tapi kalau kita beritahu triknya sama mereka, rahasianya apa kali ini, apa yang menjadi gamenya, itu mereka akan take attention, mereka akan taruh perhatian. Adik-adik, Kak Grace akan baca apa yang akan kalian ceritakan lagi ini dengan intonasi yang paling lebay di dunia. Gitu. Mereka akan, intonasi paling lebay di dunia itu seperti apa? Mereka akan take
attention. Setelah itu kita baca kayak intonasinya Kak Desna tadi, lebay kayak gitu. Ya, setelah itu mereka disuruh lebay yang versinya mereka seperti apa sambil mereka berlatih menceritakan kembali. Ya, ntar ini ada yang pakai bahasa yang lama, saya ulangi ya. Menceritakan kembali kalimat cerita berikut ini. Gitu ya. Oke. Berikutnya yaitu hari ke-91 diampuni dan mengampuni dengan metode menuliskan ayat-ayat penting. Jadi kadang-kadang metode yang kita pakai itu nggak harus yang rumit, nggak harus ciptain game. Kadang-kadang metode-metode sederhana malah terlupakan. Misalnya mewarnai, menyalin gambar kayak tadi gambar Yusuf. Metode sederhana misalnya ditunjukkan sebuah film lalu kita membedah film itu berapa kali kekerasannya di situ. Terus misalnya metode sederhana adalah menyalin Alkitab, ayat yang penting kita salin dalam sebuah buku. Itu kan simple, tapi kadang-kadang karena kita terlalu kreatif, hal-hal yang simple malah nggak pernah kita lakukan. Nah, itu kita rugi. Kadang-kadang hal yang simple pun anak-anak suka, atau bisa jadi mereka bosan. Tapi karena di minggu-minggu sebelumnya dan setelahnya itu kita sudah berakrobatik dengan kreativitas yang keren, sekali-kali hal yang sederhana itu juga bisa jadi keren di mata mereka. Dalam arti, kok tumben Kak Grace nggak pakai game, nggak pakai video, nggak pakai seru-seruan, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh, 1 menit itu berapa kata jangan membunuh. Kok tumben sekarang nyalin, buat mereka itu juga seru gitu. Seperti kayak dalam musik itu yang keren enggak cuma akord yang keriting, akord-akord yang diminis, augmented, akord-akord yang pentatonis gitu ya, yang dari tangga nada pentatonis gitu, akord-akord yang mungkin 11, akord suspended 4 gitu-gitu. Kadang-kadang cuma akord biasa aja C mayor gitu aja menjadi satu bagian yang indah ketika dia berdampingan dengan akord-akord yang keriting, nggak gitu. Kalau keriting semua nggak ada akord sederhananya, lagunya jadi nggak enak. Sama seperti orang memasak itu ada bumbu yang simple. Kadang-kadang masak nasi goreng pun ada bumbu yang simple, cuma merica sama garam, sama bawang putih. Itu cara yang Chinese punya. Kalau baca di resep rasanya geli. Wih, fotonya semewah ini. Ternyata bumbunya simple sekali. Nah, kesimpelan itu juga cantik. Nah, kadang-kadang kita kembali ke metode yang simple. Tapi yang jadi masalah buat kita kadang-kadang adalah setiap minggu simple terus, nggak pernah metode yang seru. Nah, itu malah nggak seru. Anak-anak bosan, nyalin lagi. Minggu lalu udah nyalin lagi. Minggu lalu sudah main kejar-kejaran, sekarang kejar-kejaran lagi. Mereka bosan. Jadi kita harus padukan kapan kita pakai metode yang simple, kapan kita pakai metode yang seru, kapan pakai percobaan ilmiah, kapan lomba, kapan yel-yel, kapan mereka cuma cepet-cepetan buka Alkitab, kapan cuma tanya jawab. Jadi antara metode yang simple dan metode yang keriting, yang maksud saya yang rumit, itu kita kombinasikan sehingga anak-anak tetap surprise buat mereka. Ya, jadi menuliskan ayat-ayat penting ini pada saat kita Bible story, ada ayat-ayat yang penting, itu mereka suruh tulis. Contohnya ini, 1 Yohanes 1 ayat 9, Markus 11 ayat 26, dan seterusnya. Ayat-ayat yang penting ini bicara tentang mengampuni, supaya mereka bisa belajar jadi pribadi yang mau mengampuni. Karena di dunia ini nggak semua orang itu baik. Jadi ayat yang akan ditulis 1 Yohanes 1 ayat 9, Lukas 23 ayat 34, Markus 11 ayat 26, suruh mereka tulis di buku. Kalau Anda lebih kreatif lagi, di buku gambar yang polos, tulisan mereka dibikin kaligrafi, dibikin yang indah-indah, tulisan hias, dibikin kayak batik-batikan di sampingnya, dibikin bingkai atau apa, boleh. Sangat boleh sekali Anda kembangkan saja materi ini. Tapi kalau anak-anak nulisnya itu lama, itu buat lomba, ayo cepet-cepetan. Tapi yang cepat, yang tepat, yang menang, tanda bacanya apa, terserah Anda lah. Ya. Nah,
mengampuni, karena di sekitar kita itu nggak semua orang tuh baik. Ada orang-orang yang kelihatannya baik tapi ternyata dia itu jahat. Ada orang-orang yang kelihatannya jahat ternyata baik ya. Jadi di dunia ini memang ada berbagai macam orang gitu ya. Kadang-kadang kita bisa tertipu Pak sama yang namanya penampilan luar. Nah, kita lihat ya. Kita lihat materi berikutnya adalah habis ya, sudah habis. Kartu karakternya di hari terakhir ini mengampuni, forgive. Kartu karakter di sebelumnya adalah saling mengasihi, love each other. Berikutnya adalah kartu karakter yang ke-56, tidak merencanakan kejahatan, not planning a crime. Berikutnya adalah kartu karakternya adalah menolak pikiran untuk bunuh diri, say no to suicidal thought. Gitu ya, saya kurang tahu cara bacanya betul atau enggak, itu semoga betul ya. Terus kartu karakter berikutnya adalah tidak iri hati, not jealously. Kartu berikutnya adalah menjadi hamba kebenaran, became slave of righteousness, gitu ya, hamba kebenaran. Berikutnya adalah hentikan kekerasan, stop violence. Hentikan kekerasan ini untuk mereka sadar kalau nonton film yang kekerasan, mereka sadar itu bahaya kalau mereka keseringan nonton film-film kekerasan. Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Kak Dorcas, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari? Wah, kayaknya yang ini seru Kak, yang area A dan B ini kayaknya seru nih. Atau apa, terserah. Kak Dorcas mau ngomong apa deh? Kalau dari saya, sangat seru Kak materinya. Yang mana? Nah, sangat serunya tentang saling mengasihi. Ya. Membenci ternyata itu dosa, kan jarang kita ini jelaskan kepada anak-anak. Bahwa membenci itu sama dengan membunuh. Sama Yudas bunuh diri itu kan jarang juga dijelaskan sama anak. Iya, oke. Jadi yang menarik buat Kak Dorcas adalah banyak cerita-cerita yang jarang diceritakan, itu bisa sempat kita ceritakan. Tidak cuma cerita Kain membunuh Habel, tapi peristiwa-peristiwa pembunuhan lain di Alkitab kita ceritakan. Daud membunuh Uria dalam rencana pembunuhan lewat rekayasa perang. Ternyata Yudas Iskariot bunuh diri itu juga sama dengan jangan membunuh, walaupun yang dibunuh dirinya sendiri. Kayak gitu-gitu ya Kak Dorcas, seru ya? Oke, Kak Desna. Gimana Kak Dorcas? Boleh bertanya? Boleh. Kan guru sekolah minggu saya pernah bilang, kalau Habel itu, Kain tidak diterima korban bakarannya, itu karena apinya itu miring gitu. Bakarannya miring. Habel itu diterima korban bakarannya karena lurus ke langit. Gitu. Terus benar atau enggak? Soalnya itu dari SD sih saya masih kecil saya dapat. Ternyata Bapak Gembala saya yang di Magelang, Bapak Pendeta Denny Yoga Trianto juga ngalami seperti Kak Dorcas. Nggak tahu entah guru sekolah minggunya waktu kecil itu siapa yang bercerita, beliau nggak menceritakan. Itu juga sama. Kenapa persembahannya Kain nggak diterima? Itu karena asapnya belok-belok. Kenapa persembahannya Habel diterima? Karena asapnya lurus. Lalu si Bapak Pendeta Denny Yoga Trianto ini sampai dia dewasa, dia cari-cari di Alkitab. Karena dia seorang pendeta kan, dia sekolah Alkitab juga kan. Dia bingung cari referensi ayatnya yang dikatakan guru sekolah minggunya asap belok sama lurus tuh mana. Dia cari nggak ketemu. Mana sih? Si Habel lurus, kalau Kain belok-belok asapnya ini mana? Dicari itu nggak ketemu. Ternyata si guru sekolah minggu ini dia memasukkan interpretasinya ke dalam cerita Alkitab yang mana anak-anak tidak bisa membedakan ini cerita asli dari Alkitab seperti ini, interpretasinya seperti ini. Oleh karena itu Kak Dorcas, ayo semuanya ikut Bina Keluarga Bahagia. Salah satu materi terbaru yang Tuhan berikan ke saya adalah bercerita Alkitab secara natural.
bercerita Alkitab secara natural, idenya saya dapatkan dari Kids Story. Tetapi materi bercerita Alkitab secara naturalnya saya membuat materi sendiri, tapi idenya dari Kids Story. Itu teman-teman, kita harus bedakan pada saat bercerita, terutama ke anak-anak kecil sekali. Waktu kita bercerita Alkitab tuh asli, jangan dibumbuin apa saja. Lalu kalau misalnya kita mendapat latar belakang sejarah, latar belakang budaya, dan sebagainya, itu kita taruh di openingnya. Adik-adik, kakak sudah pelajari di internet, ternyata pada zamannya Kain dan Habel, itu orang mendirikan mezbah. Mezbah itu apa sih? Itu kita jelaskan di sini. Di bagian tengah, waktu kita menceritakan firman Tuhan, itu asli, jangan dibumbuin apapun. Lalu nanti rema yang kita dapatkan pada saat kita merenungkan firman Tuhan, itu di bagian akhir juga kita pisahkan. Sehingga waktu kita menceritakan cerita Alkitab yang asli, kita beritahu, adik-adik, setelah tadi Kak Grace cari tahu tentang apa itu mezbah, zamannya Kain dan Habel itu seperti apa, sekarang Kak Grace akan cerita tentang Kain dan Habel. Cerita ini Kak Grace ambil dari Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab itu benar. Setelah itu kita cerita Kain dan Habel persis dengan Alkitab. Jangan dirubah-rubah, jangan dibumbuin apapun aja. Setelah itu kita masuk ke apa yang kita dapatkan dari firman itu. Kita kasih kata pembuka lagi di bagian C-nya. Adik-adik, setelah kita mendengar cerita Alkitab tentang Kain dan Habel yang tertulis dalam Alkitab tadi, cerita tadi, apa ya yang harus kita lakukan? Baru kita masukkan di situ. Bahwa adik-adik, nggak boleh memukul teman atau saudara, itu dosa loh. Bagaimana cara Kain membunuh Habel? Dengan cara memukul. Makanya kita nggak boleh suka mukul. Tapi pada saat kita cerita Kain dan Habel itu jangan dimasukkan interpretasi kita atau apa namanya itu penafsiran kita atau rema yang kita dapatkan itu jangan dimasukkan di bagian inti cerita Alkitabnya. Nanti mereka bingung, mereka belum tahu membedakan ini adalah dari si pencerita sendiri, ini adalah dari Alkitab, tercampur aduk semuanya. Oleh karena itu, supaya mereka di dalam imajinasi mereka nggak tercampur aduk, kita yang pisahkan antara opening, inti, dan closing. Nah, Kak Dorcas, kenapa Kak Dorcas ingat guru sekolah minggu kakak ceritakan itu? Karena imajinasi kita bayangkan asap miring, asap lurus, padahal di Alkitab itu nggak ada. Kalau kita teliti Alkitab lebih jauh, bukan karena asap, masa sih Tuhan menerima mangga hanya gara-gara asap miring. Coba kakak bikin asap selurus mungkin, apa bisa? Nggak mungkin dong, asap ya pasti belok-belok. Pasti kena angin dia belok, nggak mungkin ada asap yang lurus. Emangnya anginnya mau diproteksi, nggak boleh lewat? Nggak mungkin dong. Kecuali kita bikin terowongan dari kertas sampai ke langit, nggak ada angin yang menerpa, itu asapnya bisa lurus kalau ada terowongannya. Coba lihat cerobong asap. Asap yang keluar dari tempat dia pasti belok-belok karena sudah nggak dicerobong lagi. Tapi selama dicerobong lurus-lurus aja karena dibatasi cerobong kan. Nah sebenarnya kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima, itu karena kita bisa lihat ayat-ayatnya Habel jangan di perjanjian lama saja. Cari ayat tentang Habel di perjanjian baru. Kain jangan bahas perjanjian lama aja. Cari ayat-ayat tentang Kain juga di perjanjian baru. Salah satunya di Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman. Kenapa Habel itu darahnya masih bisa berbicara setelah dia mati? Karena dia orang benar, karena dia orang beriman, bla 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 bla. Dari keterangan ayat-ayat lain tentang siapa itu Kain, siapa itu Habel, baru kita bisa jelaskan ke anak-anak di bagian yang C ya. Jangan yang A atau B, tapi yang C. Adik-adik, kenapa ya persembahannya Kain diterima? Kenapa persembahannya Habel diterima, sedangkan persembahannya Kain nggak diterima? Karena adik-adik, Habel tuh ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia tahu bahwa persembahan itu harus mencurahkan darah, adik-adik. Dari mana dia tahu? Mungkin saja, lah kalau itu Alkitab nggak jelas-jelas menulis, kita harus pakai kata mungkin, karena itu interpretasi kita pribadi. Mungkin saja adik-adik,
Adam dan Hawa itu pada saat dia jatuh dalam dosa kan dia telanjang, dia tutupin badannya dengan daun-daun. Lalu Tuhan menyembelih seekor binatang, kulitnya diambil untuk menutupi Adam dan Hawa yang tadinya telanjang, dan daun-daun itu kan mudah sobek. Nah, pada saat binatang itu disembelih, disitulah sepertinya Tuhan itu mau kasih tahu bahwa untuk menyelesaikan dosa manusia harus ada pertumpahan darah. Nah, persembahannya Habel itu mengandung pertumpahan darah, sementara persembahannya Kain tidak ada, adik-adik. Kalau mempersembahkan tumbuh-tumbuhan itu kan nggak ada darah yang keluar di situ. Darah yang ditumpahkan, pertumpahan darah. Oh, sorry, pertumpahan darah, sorry, thank you, suamiku ngasih ini masukan, bukan pertumpahan darah. Ada darah yang tertumpah gitu, sorry kalau pertumpahan darah kan orang bertikai ya. Ada darah yang tertumpah, disitulah persembahan Habel diterima sama Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Terus Kain tuh hatinya jahat, dia itu ngikutin iblis, sedangkan Habel itu orang beriman, dia mengasihi Tuhan, gitu Kak. Nah, itu kita ceritakan di bagian C, jangan dicampur aduk semua di bagian B, khususnya untuk anak yang kecil-kecil, karena bercerita itu nggak sama dengan berkhotbah. Kecuali kalau nanti anak kelas tengah, anak kelas besar, dia sudah bisa membedakan, karena dia juga adalah seorang pembaca Alkitab. Dia sudah bisa membedakan, oh ini pendapatnya kakakku, oh ini kata Alkitab, oh ini kakakku dapat rema tentang ini, oh itu cuma bayangannya dia, itu cuma imajinasinya dia sebagai pencerita. Alkitab sebenarnya tidak jelas-jelas menulis seperti itu. Kalau anak kelas tengah, kelas besar udah tahu, apalagi mereka suka baca Alkitab. Tapi kalau anak kelas kecil, mereka nggak tahu. Mereka kalau kita campur aduk semua antara latar belakang, inti sama penutup, kita campur semua dalam satu cerita, nggak ada batas yang jelas dengan kalimat-kalimat pembukanya, itu bahaya sekali. Membuat akhirnya cerita Alkitab itu sepertinya melenceng, padahal kita tidak sengaja melakukannya. Karena apa, pada saat kita bercerita kan kita anggap nggak masalah, kita masukkan aja rema yang kita dapatkan. Padahal mungkin belum tentu itu rema, kadang-kadang itu hanya cara pikir manusiawi aja yang kalau itu dibuktikan secara Alkitab mungkin saja bisa jadi tidak bisa dibuktikan. Kayak gitu loh Kak Dorcas, paham nggak? Itu ada materi seminarnya, bercerita kreatif secara akurat. Itu ada materi seminarnya 2 jam full. Saya tadi cuma kasih intisarinya aja. Kalau Anda mau ikut seminarnya nanti digelar di Bina Keluarga Bahagia kelas Senin, yaitu kelas untuk penggiat anak. Itu salah satu materinya ada nanti, bercerita secara akurat. Baik. Makasih Kak Dorcas. Jadi yang asap-asap itu nggak benar. Coba aja cari ayatnya, nggak ada. Itu pendeta saya yang di Magelang, notabene kakak ipar saya juga pernah cerita gitu. Aduh, saya pusing karena cari yang di guru sekolah minggu, saya bilang asap-asap kok nggak ada. Baik, ada pertanyaan lagi? Kak Esli Krista. Apakah ada pertanyaan Kak? Kakak dari mana deh? Saya belum kenal ini. Sebentar. Dari mana, Kak? Anaknya Pak Darmana, Bu. Oh, anaknya Pak Darmana. Ya. Baik, Kak Esli Krista, bagaimana pendapat Kakak untuk materi kita hari ini? Seru? Terus sih, ya nambah wawasan juga, jadi tahu gitu kalau hadapin ke anak-anak harus gimana aja, trik-triknya. Ya, Kak Esli, materi kita selalu terbagi dalam 5 story. Pertama, My Story. My Story itu adalah anak-anak diberi pertanyaan pancingan yang nanti mengarah ke cerita. Itu supaya mereka itu kayak apa ya? Mengeluarkan isi hati mereka. Kadang-kadang kalau kita langsung cerita, mereka juga mau cerita. Nah, itu kita kasih kesempatan mereka di awal, namanya My Story. Setelah itu, Bridge to Story adalah kayak cerita yang menjadi jembatan sebelum mereka mendengar cerita Alkitab. Disinilah kita masukkan latar belakang sejarah, latar belakang budaya, istilah-istilah yang sulit, dan sebagainya, hasil penelitian dan sebagainya.
Baru masuk yang Bible Story. Bible Story di sini saya nggak panjang lebar kayak buku-buku pada umumnya, Kak. Karena ini nanti dikembangkan sendiri orang tuanya, saya masukkan ayatnya. Kenapa saya nggak kembangkan panjang lebar? Karena ini membuat materi untuk 1 minggu full. Jadi saya hanya intisari saja, dikembangkan sendiri dengan bahasa orang tua untuk yang Bible Story-nya. Setelah itu masuk ke our story, retelling story. Retelling story itu mengajak anak menceritakan kembali apa yang sudah dia tadi dengar. Disinilah terjadi relate, terhubung antara apa ceritaku tentang hidupku, apa kata dunia tentang hal-hal yang ada di Alkitab. Misalnya kita mau cerita tempayan, 6 tempayan air menjadi anggur. Tempayan-tempayan ini untuk apa sih? Itu kan diceritakan di Bridge to Story ini. Lalu apa kata Alkitab? Lalu sampai di sini adalah aku juga mau menceritakan tentang Alkitab yang sudah kudengar. Itu retelling story, melatih mereka untuk menceritakan kembali supaya mereka belajar public speaking, supaya mereka belajar PD, supaya mereka belajar menyampaikan firman, supaya mereka belajar runut cerita Alkitab kronologis, supaya mereka juga menanamkan firman itu dengan berkata-kata, mengulangi praktek kayak gitu kan. Lalu story yang kelima adalah our story. Our story itu dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan kepala dari tidak tahu menjadi tahu, pertanyaan hati dari tidak mau menjadi mau, pertanyaan tangan dari tidak bisa menjadi bisa. Contoh misalnya Yudas Iskariot. Pertanyaan kepala, siapa yang mengkhianati Yesus dengan cara menjual? Yudas Iskariot. Pertanyaan hati. Misalnya pertanyaan hati itu Yudas Iskariot kan bunuh diri ya. Pernah nggak kamu kepengen bunuh diri? Itu pertanyaan hati. Suruh mereka jawab. Nanti dari situ kalau ada masalah kita konseling. Yang ketiga, pertanyaan tangan. Misalnya, kalau ada orang mengajak kamu untuk bunuh diri, apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan tangan. Nah, itu our story dari my story, bridge to story, Bible story, retelling story, our story. Nah, our story ini menolong bagian aplikasi. Aplikasinya berupa tanya jawab, sehingga waktu mereka menjawab, jawaban mereka itu jauh lebih keren daripada kotak-kotak aplikasi yang kita udah batasi di dalam otak kita. Aplikasinya nggak boleh bunuh diri, itu tok. Tapi dengan pertanyaan kepala, hati, tangan ini, akhirnya mereka bisa mengungkapkan satu rencana untuk melakukan firman dalam kehidupan mereka sehari-hari lebih dari kotak yang udah kita buat hanya segini ini loh. Untuk mendengar cerita ini tujuannya adalah untuk mereka supaya tidak bunuh diri. Tapi dengan pertanyaan, pernah nggak kamu ingin bunuh diri? Nanti mereka cerita, aku pernah Kak. Waktu terus kita tanya lagi, emangnya kenapa waktu itu? Itu bisa masuk ke pintu konseling misalnya begitu. Waktu mereka menjawab, kalau misalnya ada yang orang yang membujuk kamu untuk bunuh diri, apa yang akan kamu katakan nanti atau apa yang kamu lakukan? Jawaban setiap anak bisa meluas, tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, meluasnya ini justru berguna sehingga aplikasinya nggak terbatas sempit gitu, tapi bisa lebih kaya gitu. Kak Ashley Krista, apakah memahami yang saya maksudkan 5 story ini? Paham, Bu. Paham ya? Nanti materinya itu ada di www.genius secara Alkitab. Tolong dicatat ya teman-teman ya. Saya tulis alamat website saya di sini. Alamatnya, Bu? Iya. geniuscaraalkitab.com. Nanti kalau Anda udah buka websitenya geniuscaraalkitab.com ini, ketik kata yang Anda cari. Nanti ada kolom yang judulnya ketik kata yang Anda cari. Nah, Anda ketik di situ kayak gambar itu loh, gambar apa itu namanya, kaca pembesar tuh loh, search. Kayak gambar kaca pembesar, saya nggak bisa gambar nih. Kayak lollipop deh ini. Ketik kata yang Anda cari, Anda ketik aja. JCA Restore Our Family. Nanti di situ ini materi kita sudah materi ke-13, Kak. Materi kita ini sudah materi ke-13. Jadi di situ sudah banyak materi sampai materi ke minggu 21. Tapi kenapa kita mulai lagi terus sampai di 13? Karena ini dengan editing
yang 5 story tadi. Kalau dulu belum saya edit nggak ada 5 story ini, cuma ayat masnya apa-apa gitu toh. Tapi kalau yang sudah sampai ke 13 ini sudah editing yang 2021 dengan 5 story ini. Nah, kalau kakak mau mulai dari minggu pertama, nanti di website saya ada semua videonya, saya ngajar seperti ini. Sehingga kakak bisa, oh paham, oh ini maksudnya gini, oh alat peraganya gini, oh gamenya gini. Kenapa kita bikin micro teaching ini adalah supaya Anda paham, nggak cuma baca tulisan, saya nggak ngerti ini apa sih, game kotak A, kotak B ini gimana. Kalau saya jelaskan lebih jelas. Begitu ya Kak Esli, Kak Dorcas, Kak Desna, Bu Ingrid, cara mencari materinya ini nanti ya. Kalau Anda mau gabung di WhatsApp JCA Family, nanti Anda di WhatsApp JCA Family itu akan mendapatkan materinya. Nggak harus buka website saya. Bentar, saya hapus dulu. Anda gabung aja di WhatsApp, caranya WA saya dulu. WA-nya Grace Sumilat, bilang, gini ya, nomor saya ya, 081946262599, ketik aja minat gabung JCA Restore Our Family. Ini kan materi kita judulnya ini. Kakak ketik aja gini daripada bingung mau ngomong apa ya sama Bu Grace. Udah ketik aja kayak gini, silakan difoto ini ya. 081946262599. Nanti Anda akan mendapatkan link video terkait, materi terkait, kartu-kartunya, PDF-nya, dan sebagainya. Kalau ada PowerPoint ya PowerPoint-nya. Anda akan dapat semua nanti. Kalau ikut di Anda WA dulu ke saya, baru saya masukkan ke grupnya. Gitu. Ya, sudah difoto ya? Oke. Gimana Kak Esli? Seru ya? Kak Esli pelayanan anak ya? Enggak sih. Masih 18. Oh, masih SMA kelas 3 ya? Ya, mau kuliah. Oh, ambil apa? Psikologi ya? Kedokteran hewan. Cuman keren dulu banget pernah tuh. Iya. Tapi pernah pelayanan anak ya? Iya, pernah di gereja. Oke. Saya kira mau sekolah psikologi deh. Kedokteran hewan. Oke, saya juga sedang membahas di Bina Keluarga Bahagia ini pola asuh semua hewan di dalam Alkitab yang dituliskan bersama anaknya. Itu pola asuh. Menggambarkan pola asuh dalam keluarga. Contoh, domba itu ketaatan. Kambing itu pemberontakan. Raja Wali itu disiplin. Burung onta itu pembiaran. Unta itu memanjakan. Beruang itu overprotective. Itu semua Kak Esli ada 17. 17 binatang tuh dibahas satu persatu di dalam Alkitab. Ya. Seru ya. Memadukan Alkitab dengan dunia perbinatangan. Oke, Kak Desna, ada pertanyaan nggak? Atau Bu Ingrid? Pertanyaan sih nggak ada, Bu. Cuman seru banget deh materinya. Ngasah untuk lebih kreatif lagi ya. Karena di dunia zaman sekarang ini kalau nggak kreatif kalah kita dengan anak-anak. Karena mereka terlalu kreatif aktifnya. Betul. Jadi materinya disertai dengan aktivitas-aktivitas. Jadi cocok banget ketika kita mengajar tengah-tengah anak-anak yang super aktif. Betul, Kak. Kalau dilibatkan dengan aktivitas, itu akan masuk. Betul, Kak. Jadi anak-anak, kalau kita kasih materi yang satu arah, mereka itu kasihan anak-anak yang kinestetik, yang kayak nggak bisa diem, dia tersiksa untuk menunggu kapan nih gamenya. Tapi ketika kita menyatu antara teori dan praktek, anak-anak yang gaya belajarnya visual, audio dan audiovisual, mereka nggak dirugikan karena di dalam praktek kan tetap ada yang terlihat, ada yang terdengar. Nah, sedangkan anak-anak yang usil, yang gaya belajarnya kinestetik itu terakomodir sejak awal. Dia nggak akan bete atau menjadi pengganggu. Tapi dia akan seru dari awal. Dari awal langsung ini, game ini, sambil itu kita masukkan kebenarannya. Itu lebih powerful dibandingkan terpisah antara teori dan
praktek. Kak Desna tahu ya, kita pernah pesta salib ya di Iya, Salatiga. Anak-anak pasti nggak akan lupa, sampai mereka mati mereka nggak akan lupa karena kita nyampaikan kebenarannya lewat game gitu. Makanya saya agak kurang setuju materi yang kayak gini. Setiap minggu ada gamenya hanya untuk icebreaker, tapi game ini nanti nggak ada hubungan dengan cerita nanti nggak ada hubungan dengan aktivitas. Saya nggak setuju. Contoh misalnya gamenya Simpson Delila, ceritanya Yunus di perut ikan, melipat bunga, nggak cocok, ya kan? Itu gamenya hanya sekedar untuk icebreaker, itu salah. Yang betul adalah ya bukan salah sih, game untuk icebreaker bagus, anak-anak jadi take attention di kelas, nggak yang ribut, nggak yang sibuk sendiri dengan gadget ya dan sebagainya. Tetapi ingat, pada saat menyampaikan firman itu jangan teori doang satu arah, tapi kita bumbuin game lah, kita bumbuin lomba lah, kita bumbuin yel-yel lah, kita bumbuin apa inilah, menggambar lah, apa-apa. Nah itu seru ya, bener ya Kak Desna ya. Ya. Nah, untuk mempelajari itu Kak Desna ada 10 sesi nanti di Bina Keluarga Bahagia kelas penggiat anak akan sampai di materi tentang otak-otak manusia itu 10 sesi. Ya. 10 sesi untuk kita mengubah paradigma kita sehingga kita berubah menjadi guru yang kreatif. Karena kebanyakan guru adalah meneruskan budaya guru yang dulu waktu dia kecil, sementara semua guru-guru kita adalah memisahkan teori dan praktek. Pada akhirnya prakteknya nggak pernah karena waktunya untuk menghabiskan teori itu nggak cukup. Padahal kalau teori ini kita masukkan bersama praktek, anak-anak happy, waktunya cukup. Selesai, terpatri, teringat, ulangannya 10 semua. Yakin akan masuk nancep ke mereka ketika kita memadukan teori dan praktek itu kita blending, kita campur yang namanya metode simultan atau serempak teori dan praktek. Nah ini ada 10 sesinya. Kalau mau mempelajari ini sampai paradigma kita berubah itu ada 10 sesinya. Nanti sometimes kalau Bina Keluarga Bahagia udah sampai di judul itu, saya sarankan Anda ikut, karena itu bisa mengubah paradigma kita dari guru yang cara kuno menjadi guru yang kreatif. Nah, Kak Desna tadi betul, artinya kalau zaman sekarang kita nggak kreatif, kita akan terbilas oleh zaman. Iya, betul, Bu. Kalah kita, nggak dianggap kita. Iya, kita akan terbilas oleh zaman. Nah, seperti itu. Nah, saya kalau nemenin anak saya main bersama teman-temannya, saya kepo mainannya mereka tuh kayak apa sih? Lalu mainan mereka tuh saya ubah jadi mainan Alkitab, cerita-cerita Alkitab, saya ubah. Misalnya mereka main kayak sembunyi-sembunyian gini kan. 5, 4, 3, 2, 1, teman-temannya sembunyi. Itu saya cari cerita-cerita di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang sembunyi siapa aja. Daud di Gua Adulam, Hosea, Elia bersembunyi di tepi Sungai Kerit, apa-apa itu. Lalu bikin ini Sungai Keritnya posisinya di sini. Dia pakai gelang Elia. Dia harus tahu kalau Elia sembunyinya di tepi Sungai Kerit. Jangan di Gua Adulam. Itu Daud. Itu nanti mereka kalau salah tempat, salah. Mereka ganti yang jadi teman yang cari. Dan seterusnya. Bikin materi gamenya yang versi anak-anak gamenya. Tapi kita yang game yang Alkitab punya. Oh, itu seru banget Kak Desna. Seru banget. Ya. Pernah dipraktekkan di GPDI El Syadai, dulu namanya GPDI Bayeman Magelang. Itu dipraktekkan di GPDI El Syadai Magelang, sekarang namanya El Syadai itu. Wah, anak-anak senang sekali, nggak mau pulang. Orang tuanya udah bubar ibadah raya, terpaksa semuanya nunggu. Anak-anaknya nggak mau pulang. Keseruan, belajar Alkitab, kesenangan mereka gitu. Baik, Bu Ingrid, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kak Desna nggak ada pertanyaan lagi ya. Seru ya hari ini. Hari ini saya cepat sekali ngajar, nggak sampai jam 8. Oke, saya tunggu minggu depan teman-teman yang mau gabung lagi. Kita buka layarnya ya. Kita buka layarnya. Kita mau foto dulu. Teman-teman buka layarnya Kak Desna, Bu Ingrid. Kak Ashley Krista bisa buka layarnya Kak. Kita mau foto sebentar ya. Ya, Bu Ingrid. Ya, Kak Ashley bisa buka layarnya Kak, kita mau foto sebentar. Ya, kita foto sebentar ya. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Nah, untuk doa penutup, minta Ibu Ingrid ya, dengan hormat tutup dalam doa ya. Baik, Bu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bertemu lewat Zoom ini dan kami boleh belajar. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami terima, pembaharuan hikmat dan pengetahuan yang baru Tuhan. Biarlah pelayanan kami boleh dipenuhi dengan ide-ide kreativitas Tuhan yang dapat kami pakai sehingga boleh membangun anak-anak ini untuk lebih percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Grace yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Apa yang sudah disampaikannya tentu Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dengan ide-ide yang baru, hikmat, marifat Tuhan, kreativitas yang baru. Kiranya Tuhan mau memberkati Ibu Grace, berkati juga rumah tangganya, anak-anaknya. Biarlah Tuhan sumber damai sejahtera, kelimpahan boleh memberkati keluarga Ibu Grace Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar juga mau berpisah, berkati teman-teman yang sudah mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan tetap ada semangat, sukacita Tuhan, dan kami boleh memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan seluruh ide-ide yang sudah kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mau umumkan. Jadi minggu lalu kita bikin Zoom Charity for Safe Sumba. Itu sudah ada penggiat anak dari Bali yang menabur, ada penggiat family dari Surabaya yang menabur, lalu sudah kita salurkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya perlu laporkan karena siapa tahu teman-teman Facebook ada yang pengen tahu, ini mana laporannya gitu. Baik, itu aja ya teman-teman. Tuhan memberkati ya. God bless you all. Thank you Kak Ashley, Kak Desna, Kak Dorcas, Bu Ingrid. Thank you.